Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, masyayikh, dan guru-guru kami yang saya muliakan, hadirin, hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita bersama. Alhamdulillah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang baik, dan mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya nanti di hari kiamat. Hadirin wal hadirat, pemirsa rahimakumullah, saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kami dengan tulus mengaturkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf yang mungkin kami lakukan. Hadirin wal hadirat dan pemirsa semuanya, Idul Fitri sebagaimana dalam panjatan doa tadi, minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi hamba Allah yang aid, yang kembali. Maksudnya adalah kembali kepada fitrah kita. Idul Fitri bisa kita maknai sebagai kembali suci, atau kita bisa katakan kembali fitrah minadz-dzunub, suci dari dosa-dosa. Mengapa demikian? Karena Kanjeng Nabi dawuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dengan pemahaman sederhana, kita bisa mengatakan jika kita memang betul-betul menjalankan ibadah puasa itu dan betul-betul mengikhlaskan apapun yang kita lakukan selama Ramadan hanya mencari ridha Allah, insya Allah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa-dosa yang berkait dengan Allah, insya Allah terampuni, sehingga kita menjadi bersih kembali, bisa menjadi jiwa yang suci kembali, seperti terlahir kembali, sebagaimana kita ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Saudara sekalian, dengan demikian tentu kita yang paling tahu apakah kita betul-betul menjalankan puasa itu imanan wa ihtisaban atau tidak. Kita tentu punya pengharapan untuk itu semua. Jiwa yang suci, jiwa yang fitri tentu akan menjadi bekal yang bagus untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Nah, tentu kesucian atau kefitrian jiwa kita dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala
tidak akan sempurna jika tidak kita susuli, tidak kita sempurnakan dengan sucinya dosa-dosa kita terhadap anak Adam. Kita punya tradisi yang luar biasa, kita punya tradisi yang sangat bagus dalam konteks Idul Fitri ini. Kita mengenal ada sungkeman, sungkem kepada yang sepuh, wabil khusus sungkem kepada kedua orang tua kita. Bersyukurlah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, atau setidaknya salah satu. Karena sungkem itu adalah sebuah peristiwa, sebuah momentum yang luar biasa dahsyatnya. Ini pengalaman saya ketika masih mempunyai kedua orang tua. Setidaknya ketika masih punya ibu. Sayangnya saya sudah yatim piatu saat ini. Nah, ketika sungkem itu kita bisa menumpahkan segala hal, segala perasaan kita yang itu akan membangun rasa bahagia yang luar biasa. Maka tradisi ini adalah tradisi yang mulia, dan pasti ibu kita, bapak kita akan mengusap-usap kepala kita dengan penuh kasih sayang dan pemaafan. Kita juga punya tradisi yang sering disebut dengan halal bihalal, saling memaafkan satu dengan yang lain. Saya kira akan sangat sulit di luar momentum Idul Fitri kita begitu lepas untuk minta maaf, terutama kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Tapi di momentum ini tidak ada barier, tidak ada hambatan untuk mengucapkan itu, untuk meminta maaf. Bahkan kita begitu lapang untuk memberikan maaf, mungkin kepada orang yang pernah menzalimi kita sekalipun. Jadi momentum ini luar biasa, dan itu kita tradisikan dalam budaya kita. Kita juga punya tradisi mudik, pulang kampung, pulang ke tempat kita pernah dilahirkan. Yang ini sebenarnya adalah sebuah kerinduan kita untuk kembali ke asal. Jadi ilahi rojiun, kepada Allah kita akan kembali. Nah, hanya sayangnya pada tahun ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Semua tradisi-tradisi itu tampaknya tidak bisa kita lakukan sebagaimana biasanya. Ini tentu kita harus maklumi, karena ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kemaslahatan kita bersama. Namun saya yakin tidak ada bukan berarti tidak ada solusi. Sekarang kita bisa menggunakan banyak cara untuk mengekspresikan itu semua dalam rangka kita ingin terhapus dosa-dosa sesama anak Adam. Hadirin wal hadirat, pemirsa rahimakumullah, Idul Fitri perlu juga kita amanai karena kita memasuki di bulan Syawal. Syawal sering kita terjemahkan sebagai bulan peningkatan. Jadi setelah 1 bulan penuh kita digembleng, kita berada di kawah condro di muka Ramadan, pembakaran Ramadan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang luar biasa, manusia yang fitri. Maka kita menginjak di 1 Syawal ini sebagai bulan peningkatan. Ini warning kita untuk terus menjaga kualitas Ramadan kita, menjaga kualitas amalan-amalan yang telah kita capai selama bulan Ramadan. Maka Syawal adalah bulan peningkatan, bulan improvement. Ada yang mengatakan quality improvement, harus menjadi lebih baik, terus menjadi lebih baik. Meski kecenderungan kita mengalami penurunan, tapi ini harus menjadi satu motivasi besar bahwa kita memasuki Syawal adalah memasuki masa baru, dan harus dengan motivasi baru, dengan upaya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ada satu
ungkapan yang sangat bijak. Saya tidak berani mengatakan ini hadis Kanjeng Nabi karena nanti menjadi perselisihan. Mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dibanding kemarin, maka dia terlaknat. Mangkana mithlu amsihi fahuwa maghbun. Yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Maka kita harus syawal. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mengalami peningkatan, orang-orang yang ulaika humul muflihun, bahasa Al-Qur'annya begitu. Maka dari itu saudara sekalian, mari kita song-song Idul Fitri meskipun dalam situasi pandemi ini dengan semangat dan motivasi yang baik. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang beruntung tadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama UNU Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang aid, yang kembali fitrah, wal faizin, dan yang mengalami keberuntungan, yang mengalami kemenangan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.